Komandan Satuan Cyber TNI datangi Polda Metro Jaya. Mereka konsultasi terkait dugaan tindak pidana pegiat media sosial Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber Mabes TNI Brigjen TNI J.O. Sembiring menyebut pegiat media sosial Ferry Irwandi diduga terlibat dalam tindak pidana. Temuan tindak kriminal didapat dari patroli cyber oleh Dansat Cyber. Kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Jadi biar kita lanjutkan, saya pikir itu dulu saja. Kami coba, handphonenya mati nggak bisa, stop saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansat Cyber juga memiliki hal seperti itu, saya coba kontak. Ya, pemirsa, terkait tudingan pada dirinya, Ferry Irwandi juga merespon ternyata. Ini melalui akun Instagramnya menyatakan siap menghadapinya. Ferry mengaku tidak akan kemana-mana. Bahkan tadi sempat kita dengar ya soal sudah dihubungi teleponnya. Ferry Irwandi sendiri menegaskan dirinya tidak akan ganti nomor telepon. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal, semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik. Ya pemirsa, seorang konten kreator yang memberi dukungan kepada mahasiswa saat demo di depan DPR RI, kini tengah menanti apakah dirinya akan jadi tersangka atau dikriminalisasi. Lalu sebenarnya kita semua bertanya di mana pelanggarannya. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami narasumber istimewa kita, Kepala Bais TNI tahun 2011-2013 Soleman Pontoh, Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Kami juga menunggu Brigjen TNI Juenta Ombo Sembiring dan Sat Cyber TNI untuk bergabung. Saya sapa semuanya, Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Mas Yudi. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk berdialog bersama kami di Sindo Prime. Saya ke Pak Soleman dulu. Pak, tanggapannya gimana Pak Soleman terkait langkah Dansat Cyber TNI konsultasi dengan kepolisian terkait dugaan tindak pidana nih Pak oleh Ferry Irwandi? Iya, sudah bagus itulah dia mau laporan ke sana daripada dia cari jalan sendiri. Oke. Itu satu kemajuan bagi tentara, apa yang dia rasakan tidak benar, tidak diselesaikan sendiri. Tapi dia datang kepada polisi, Pak ini ada begini, bagaimana menurut Bapak? Bagus kan sudah itu, itu Pak. Ini secara proseduralnya, secara etika dan juga prosesnya bagus begitu Pak ya. Kalau dari isinya sendiri seperti apa Pak? Bagaimana?
Ini secara prosesnya sendiri diapresiasi begitu Pak ya. Bagus konsultasi dengan polisi. Tapi kalau tentang dugaan tindak pidananya sendiri oleh Ferry Irwandi ini seperti apa Pak? Apakah memang ada kecenderungannya apa yang disampaikan diungkapkan itu bisa berbau fitnah atau pencemaran atau lain sebagainya? Iya iyalah. Itu mereka sampaikan juga kita rasakan juga. Semua saya aja terasa tersinggung kok apa yang dibuat itu sama si Ferry itu. Apalagi mereka ada yang di dalam. Sehingga bagus sekali mereka mau laporkan itu ke dalam, tidak dia cari jalan sendiri, itu aja. Bagian part di mana Pak yang membuat tersinggung Pak? Ini yang saya baca. Siap. Bagaimana kami ini berpikir, bagaimana cara kita jalan pikiran ya. Biar ini tahu bagaimana kita mengurut ya. Siap. Mungkin bagi orang sipil ini hal yang biasa, tapi bagi militer kita lihat ya. Silakan Pak. Ini saya aja bikin saya tulisan. 28 Agustus. Sepanjang sejarah darurat militer selalu hadir dengan janji menstabilkan keadaan. Tapi faktanya kebebasan sipil dibatasi, oposisi ditindas, media disensor. 29 Agustus diulangi. Jangan sampai negara ini jatuh pada darurat militer, karena kalau sampai terjadi, kebebasan sipil akan hilang dan kekuasaan penuh ada di tangan mereka yang memegang senjata. Tanggal 31, update terkini. Darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih hasil kerja keras dan kerjasamanya. Tanggal 5. Darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih hasil kerja dan dukungan teman-teman. Pertanyaan kami, mana darurat militer itu yang dibilang di sini sudah kami cegah? Apa ada darurat militer? Digabung dengan ada, itulah bagi kami itu sudah satu hal yang menuduh bahwa kamilah yang merancang segala kejadian itu untuk demi tercapainya darurat militer. Apalagi waktu di Inus disampaikan ini loh ada tentara yang ikut di dalam perusuh. Jadi itu adalah rangkaian. Nah inilah rangkaian melati yang dilihat oleh militer sehingga dia menyimpulkan ini sudah ada framing bahwa kami menginginkan kamilah yang ada di belakang para perusuh itu untuk supaya terjadi darurat militer. Berarti tentang tuduhan ya Pak ya, menuduh betul, padahal tidak ada darurat militer, ini diungkapkan seolah-olah dalangnya itu adalah yang disampaikan tadi, tentara. Ya, betul. Itu membawa fitnah berarti Pak ya, menyebarkan berita tidak benar begitu ya? Ya betul. Itu saya bilang, saya aja bikin tulisan ini, saya bikin itu 7 September. Nah ternyata adik-adik di dalam sama. Lah itu karena berpikir kita sama. Ya seperti itulah militer berpikir. Lalu kalau kita dianggap salah berpikir itu ya aku nggak tahu juga gimana. Ya itulah militer. Nah kalau ditanya bagus, ya bagus sekali mereka sudah datang membawa ke polisi. Daripada dia cari jalan sendiri, kan gitu. Pak Sulaiman, bagaimana membuat sebuah batas bahwa ini adalah sebuah ungkapan dalam bermedia sosial, dalam sebuah narasi kritik dan juga masukan dengan sesuatu yang dianggap tuduhan dan menuju tindak pidana, Pak Sulaiman? Bagus. Kalau mau bicara sepanjang tidak ada fakta, jangan ngomong. Fakta menurut kami ya, menurut kami intelijen militer, fakta itu apa? Kalau disebut ada 4 faktor, siapa, apa, di mana, dan bila mana. 4 faktor ini harus terpenuhi terlebih dahulu, baru disampaikan. Itu fakta. Kalau salah satu tidak ada di situ, itu artinya ngarang-ngarang. Nah, coba lihat dari apa yang disampaikan tadi. Ada enggak 4 faktor ini disebutkan? Hari ini kapan kami telah melaksanakan darurat militer? Mana darurat militer? Ada enggak darurat militer? Kalau disebut darurat militer yang dimulai tanggal sekian diumumkan oleh presiden, nah itu baru. Tetapi kalau 4 ini tidak terpenuhi, nah itu kemana-mana. Kami pun merasa bahwa ini tuduhan kepada kami, kan bisa aja gara-gara tidak ada
keterangan yang benar. Itulah sebabnya kalau menyampaikan sesuatu di media seperti ini, ya jangan kalau 4 ini tidak terpenuhi. Kalau 4 ini tidak terpenuhi akan menghadirkan hal-hal seperti sekarang. Jadi kami bukan tidak mau, bukan. Tapi mari kita penuhi apa kriteria-kriteria yang harus dipenuhi supaya tidak ada yang tersinggung. Nah, gitu. Baik. Baik Pak Sulaiman, saya ke Pak Coki ya. Pak Coki, ini menarik ini. Saya minta tanggapannya terlebih dahulu Pak tentang apa yang kita bicarakan nih Pak. Ya, kalau saya melihat apa yang diucapkan oleh Peri Wandi ini ya biasa-biasa saja ya. Ini kan konsekuensi dari teka-teki yang muncul. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kerusuhan kemarin? Apakah emang ada dalangnya? Siapa yang mengambil keuntungan dari peristiwa itu semua gitu loh. Dan kemudian memang selalu ini kan ada yang disebut, secara jujur saya katakan adalah fobia Orde Baru ya. Jadi memang ada kekhawatiran terutama di kalangan kelas menengah, di kalangan terpelajar bahwa kita akan regresi kepada situasi di mana Orde Baru berkuasa pada saat itu. Apalagi kemudian kalangan kelas menengah kan curiga dengan Undang-Undang TNI kemarin, kemudian juga dengan banyaknya posisi-posisi tertentu yang diduduki oleh perwira TNI meskipun sudah tidak aktif gitu kan. Tapi ini kan seakan-akan kemudian ada upaya-upaya untuk mengambil posisi-posisi tertentu. Dan ini kan kemudian dibawa ke presidenan Pak Prabowo yang dulu memang kemudian dikenal juga Pak punya reputasi yang mungkin bagi banyak orang juga masih dipertanyakan komitmennya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, mungkin gitu ya. Tapi inilah ini situasinya memang kemudian menimbulkan banyak spekulasi. Jadi apa yang dikatakan yang Irwandi ini mungkin tidak spekulasi dia, karena kan banyak kita semua tahu lah di media sosial, bahkan juga kadang-kadang di media mainstream ada analisa-analisa yang bersifat spekulatif. Yang kadang-kadang kemudian mendiskreditkan pribadi tertentu, institusi tertentu. Dan inilah sebabnya mengapa kalau ini dibiarkan akan muncul terus hal-hal semacam ini gitu loh. Karena itulah kemudian Setara Institut kan mengusulkan dibentuk TPGF supaya kita tahu sebenarnya apa yang terjadi dan siapa sebetulnya pelakunya gitu loh. Karena kan banyak berita-berita yang menunjukkan bahwa loh itu nggak mungkin kalau nggak ada ya orang-orang yang memanfaatkan kok peristiwa penyerangan misalnya di rumah Bu Sri Mulyani ada 2 gelombang, kemudian ada orang yang memberikan aba-aba, kemudian ada yang menggunakan pakaian hitam-hitam, seakan-akan bahwa itu ada terorganisir dan sebagainya. Nah ini spekulasi-spekulasi ini kan tidak terjawab gitu, ya. Sementara pihak kepolisian hanya sibuk kemudian menggunakan undang-undang ITE untuk menjerat orang-orang yang dituduh menghasut dan melakukan agitatif gitu loh. Tapi siapa yang tadi yang menjadi timbul tanda tanya pada publik belum dijawab oleh polisi gitu. Karena kalau hal semacam itu tidak terjawab, muncullah spekulasi-spekulasi ini gitu loh. Dan ya TNI harus harus berbesar hati tunjukkan bahwa dia juga mau menjawab bahwa loh kalau memang bukan kami, dia juga harus memberikan jawaban dengan cara terbuka saja. Tuduhan Peri Wandi ini salah. Ini loh buktinya bahwa kita tidak melakukan seperti dia tuduhkan. Tidak perlulah kemudian misalnya dibawa kepada aparat hukum. Dan yang juga menjadi lucu sebetulnya yang jadi pertanyaan juga bagi kalangan masyarakat sipil adalah apa sih sebetulnya tugas dari Satgas atau Satuan Siber TNI? Bukannya Satuan Siber TNI kan seharusnya melakukan upaya-upaya menjaga pertahanan kita dari ancaman-ancaman siber dari luar. Gitu ya, yang bersikap pada pertahanan. Kalau bersikap keamanan dalam negeri cukup itu ada tugas dari Satuan Siber dari polisi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya TNI merasa direndahkan atau merasa difitnah dan sebagainya, kan nggak perlu juga kemudian misalnya harus datang show force datang ke kantor polisi untuk begitu. Cukup dia pakai jalurnya untuk coba cek ini benar nggak nih apa yang dilakukan Peri Irwandi. Jadi cukup
cukup tanpa terbuka kepada publik. Justru apa yang dilakukan oleh TNI itu justru sebetulnya kemudian merugikan posisi TNI sendiri. Karena kemudian terlihat, Bu, sekarang kan kok TNI kok tidak bisa menjaga posisi ya gitu ya. Berarti terlalu, Pak Coki, terlalu apa ya, terlalu reaktif begitu. Maksudnya adalah ini merugikan TNI sendiri dan kurang berbesar hati kalau mengarahkannya ke ranah proses ke aparat, begitukah? Ya, kalaupun misalnya TNI merasa itu adalah upaya serangan kepada dia dan upaya untuk mendiskreditkan TNI, kan ada caranya gitu. Tidak perlu misalnya show force atau apalagi di depan wartawan TNI datang ke kantor polisi. Ada cara sendirilah. Bagaimana TNI kemudian misalnya melalui jalur-jalur sendiri katakan, Pak Polisi ini ada begini. Coba Pak Polisi ini investigasi, selidiki apakah benar. Tidak perlu harus tentara itu sendiri datang gitu loh. Itu kan memperlihatkan TNI sudah melampaui batas gitu loh. Baik, itu Pak Coki. Yang kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat sipil. Pak Soleman, apakah kurang berbesar hati, Pak? Apanya yang kurang berbesar hati? Makanya kan saya bilang, inilah logika berpikir TNI. Melihat Bapak kan tidak melihat secara keseluruhan. Kan melihat banyak itu, bukan hanya ini. Itu hanya 4 yang saya sampaikan. Sebelumnya ada lagi di atas. Jadi dari macam-macam itu, nah muncullah itu. Lah kalau tadi dianggap ke polisi itu bukan hal yang bagus, suruh cari jalan sendiri. Lah jalan sendiri tentara kan tahu sendiri jalan sendirinya seperti apa nanti, Pak. Kan tentara ini tidak tahu jalan yang bagus yang mana, tahunya bagaimana dia dilatih. Jadi kalau dia kepada polisi pun masih disalahkan, wah ini kan berat juga nanti seperti apa nanti hasilnya. Bagaimana disampaikan ini disalahkan. Tapi isinya, lah cara kita memandang memang beda. Hari ini saya wah ternyata kan berbeda. Karena itu tadi saya sudah menyusun. Dengan susunan ini kita sudah bisa menyimpulkan ini anak ini sedang mengarahkan kepada rakyat bahwa tentara lah yang ada di belakang segala ini agar tercapai yang namanya darurat militer. Itu yang kita baca. Bagi bapak-bapak tidak terbaca itu silahkan. Tapi bagi kami itu yang terbaca. Nah kalau ini salah, ya mohon maaf. Tapi bacaan kami dengan apa yang disampaikan itu. Nah pertanyaannya tadi bagus. Lalu bagaimana supaya tidak terjadi? Ya jangan sampaikan kalau hal yang belum ada faktanya. Pertanyaan saya sekarang, mana fakta bahwa ada darurat militer? Kan itu. Baik. Kalau nggak ada ya jangan diomongkan. Kalau dibilang loh kok darurat militer kok tentara, ya pasti tentara lah. Mana ada darurat militer polisi selama ini, kan nggak ada. Baik, Pak Coki, kalau memang tidak ada darurat militer, mengapa itu menjadi sebuah ungkapan atau sesuatu yang disampaikan ke publik melalui media sosialnya? Bukankah itu menjadi tuduhan, Pak Coki? Kan ini, seperti saya katakan tadi bahwa di kalangan masyarakat sipil saat ini, terutama di kalangan kaum terpelajar, ada apa yang saya sebut adalah fobia Orde Baru, gitu loh. Jadi kekhawatiran bahwa apa yang terjadi selama masa Orde Baru itu muncul kembali begitu. Apalagi misalnya indikasi-indikasi yang bagi beberapa orang menunjukkan bahwa kok ini sekarang TNI ini sekarang mulai menduduki posisi-posisi tertentu gitu loh, yang apa menurut mereka ini sudah melampaui batas misalnya. Kemudian ada juga pandangan-pandangan bahwa ya tadi seperti tadi peristiwa kemarin ini kan sampai sekarang masih teka-teki, tanda tanya gitu loh ya, belum ada jawaban yang pasti. Oh, apa sebenarnya yang terjadi sih gitu loh. Itu sebabnya mengapa kemudian masyarakat sipil kemudian mengusulkan supaya dibentuk TGPF, karena upaya misalnya aparat kepolisian, aparat hukum yang sekarang juga untuk mengungkap apa yang terjadi tidak jelas. Bahkan kemudian polisi hanya menangkap atau mereka sebagai pegiat media sosial dengan berdasarkan undang-undang ITE. Lihat apa yang diterima oleh Del Pedro misalnya gitu ya, atau beberapa teman-teman yang lain yang di kota-kota lain misalnya. Jadi ini masih tanda tanya. Ya, itulah sebabnya wajar saya bilang tadi kalau kemudian muncul analisa-analisa spekulatif gitu loh, bahwa oh ini siapa nih ngambil keuntungan? Jangan-jangan ini ada yang main nih. Dan bukan hanya ini, ada media mainstream juga yang juga bersuara miring sama seperti juga Ferry Irwandi, Pak.
foto juga tahu lah siapa media itu gitu loh, yang menuding bahwa ini TNI bermain juga gitu. Ini tidak terelakkan gitu loh, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab gitu loh. Jadi kalau kayak begini tidak bisa menyalahkan begitu mudah gitu loh. Nah, yang saya katakan tadi, kalau TNI misalnya merasa ada pribadi-pribadi tertentu, ada pegiat bidang sosial yang kemudian menyerang mereka, mendisiplinkan mereka, tidak perlu misalnya secara terbuka datang menunjukkan ke kantor polisi, kita mau begini loh, nggak usah begitulah. Cukup misalnya dia dengan cara tertentu melakukan pertemuan tertutup, ya, tidak perlu umbar ke media massa bahwa ini loh, saya mendapat mendeteksi begini, tolong polisi investigasi. Jadi kan lebih enak gitu loh. Kalau kayak beginian terlihat kepada publik juga, waduh kok TNI seperti itu ya, kok cepat sekali ya gitu loh. Itu menurut saya karena saya sendiri sebetulnya juga masih debatable gitu loh. Apakah yang dilakukan Peri Irwandi itu bisa dikatakan sebagai kategori menghasut, melakukan upaya yang disebut bisa dikatakan tindakan pidana atau tidak, karena kan hal yang bisa membuktikan itu sebetulnya adalah Pak Sulaiman, pengadilan. Baik, saya ingin sekali berdialog sampai panjang, tapi sudah mau closing waktu kita ini terbatas. Mungkin nanti kita izin bisa diskusi lagi ya Pak Sulaiman, Pak Coki mengenai hal ini, dan kami juga tunggu dari Cyber TNI juga ya Pak Sulaiman ya, mengenai perkembangan terkininya seperti apa. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk berdialog kembali. Selamat malam Pak Sulaiman, Pak Coki. Ya, malam Pak Coki. Ya.